Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Eh, Pagi hari ini kembali kita bertemu, kembali kita berkumpul, kembali kita bersama-sama, bersehati, bersama-sama kita mau berdoa sama Tuhan, bersama-sama kita mau mencoba mengungkapkan segala kerinduan hati kita. Segala apapun yang sedang kita pergumulkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, kita mengungkapkan pagi hari ini kepada Tuhan melalui doa-doa pagi kita yang hari ini. Ya, saudaraku, pagi ini firman Tuhan begitu meneguhkan saya, firman Tuhan begitu menguatkan saya eh, bahwa kita harus terus terus upayakan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu yang satu hal, itu yang satu perkara yang membuat kita semakin hari semakin kita akan dibawa masuk dalam hadirat Allah. Doa adalah permohonan yang kita harapkan dan pasti akan terjadi. Itu hal yang kita imani bersama-sama. Sudah sekian lama, sudah berbulan-bulan, bahkan sudah dalam hitungan tahun, setiap pagi, setiap kali kita bersama-sama kita berkumpul dan kita naikkan doa-doa kita di pagi hari ini. Ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan inginkan dan Tuhan eh, kehendaki ada dalam setiap hati kita untuk kita berkumpul dan kita berdoa. Nah, sebagai murid Kristus, sudah pasti kita akan memberikan waktu kita terlebih dahulu untuk berdoa setiap setiap hari, setiap pagi seperti yang Tuhan Tuhan lakukan pada pagi hari benar. Ia berdoa sebelum melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Doa adalah tindakan yang sederhana yang dapat dilakukan dimanapun sudah berada, kapanpun dan waktunya. Ya, ada sebagian orang yang mungkin tidak lagi berdoa karena kesibukan jadwal yang sudah padat dalam aktivitasnya sehari-hari. Mungkin ada orang yang dahulunya tekun berdoa, namun karena doanya tidak kunjung dijawab Tuhan, kemudian orang itu mulai tidak lagi berdoa dan dia mulai merasa bahwa tiap kali doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dan dia menganggap Tuhan tidak pernah mendengar doanya, saudaraku. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yohanes 5 ayat 16 berkata sangat-sangat jelas sekali. Ya, saudaraku, ada beberapa hal, ada 3 hal yang menurut saya yang sangat-sangat mendasar tentang berbicara tentang doa ini, saudaraku. Ada 3 perkara, ada tiga hal yang 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 mendasar, yang sangat eh, membuat menjadi pijakan buat kita setiap anak Tuhan untuk kita harus mengerti tentang perkara ini. Ya, firman Tuhan sudah katakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada satu perkara yang sangat luar biasa yang mendasari, ada 3 hal dari 3 hal ini, saudaraku. Minta, cari, dan ketok. Ini eh, pagi ini akan saya bahas tentang bagaimana. Yang pertama adalah mintalah. Meminta berarti kita menyadari kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 6, bagaimana seorang pedagang dia akan terus mencari suatu mutiara yang hilang, mutiara yang belum pernah ditemukan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya meminta berdasarkan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Apalagi bila kita meminta atau berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 5, ayat 3,
Itu sangat jelas dikatakan di sana. Meminta berarti kita menyadari kemampuan kita. Kita dibaratkan seperti ranting yang tidak dapat berbuat apa-apa di luar dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Meminta berarti kita sedang berharap dengan si pemberi. Ketika kita berdoa, kita berharap kepada Yesus Kristus sebagai penjawab doa kita, dan kita diibaratkan sebagai seorang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mentahirkan penyakit kustanya. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak hanya sanggup mentahirkan penyakit dan mau untuk mentahirkan seorang kusta itu. Demikian juga dengan doa kita kepada Tuhan, Dia selalu bersedia dan mau untuk menjawab doa kita. Ya. Jadi yang pertama adalah mintalah. Yang kedua yang tidak penting dari itu adalah carilah. Mencari berarti kita tidak berdiam diri, tetapi kita terus dan terus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Dalam menunggu jawaban doa kita tidak boleh berdiam diri saja, tetapi harus melakukan sesuatu yang menjadi bagian kita sampai Tuhan menjawab doa kita yang merupakan bagiannya Allah sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mencari berarti memakai segala fasilitas yang ada, baik itu mata, kaki, otak, tangan, dan semua dari panca indera kita untuk terus kita mencari. Yeremia 29 ayat 7 jelas dikatakan bahwa kita harus terus, dan Yeremia disuruh Tuhan untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di kota di mana mereka dibuang, yaitu di Babel, saudara. Kita terus mencari, kita terus mengupayakan, kita bahkan terus memperjuangkan kota ini, negeri ini untuk datang pada Tuhan dan berdoa bagi kerinduan-kerinduan kita. Demikian juga kita harus berdoa dan mengusahakan dengan mengerahkan segala daya upaya, tenaga, dan pemikiran demi kesejahteraan keluarga, tetangga, masyarakat, pemerintah, serta bangsa dan negeri ini. Yang berikutnya, saudaraku, setelah kita minta, kita mencari, yang terakhir dari hal yang paling mendasarnya adalah ketuklah. Ya. Mengetuk memerlukan kesabaran dan ketabahan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma harus senantiasa sabar dan tabah menantikan jawaban doa dan tidak mengetuk pintu yang lain selain daripada pintu Tuhan. Yang perlu saudara dan kita sadari, yang perlu saudara dan kita mengerti adalah bagaimana mengetuk adalah suatu tindakan berulang-ulang. Kalau cuman sekali itu bukan mengetuk, saudaraku, tapi mengetuk adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus sampai pintu itu dibukakan. Yesus mengajarkan supaya dalam hal berdoa harus dilakukan dengan tekun dan berulang-ulang. Kita tahu persis, kita pernah mendengar cerita di Alkitab, ada seorang janda yang memohon kepada hakim yang lalim untuk membela perkaranya. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa, dan kita baca bersama bahwa hakim itu pun bukanlah seorang hakim yang takut akan Allah. Hakim itu bukanlah seorang hakim yang benar-benar hidupnya kudus di hadapan Tuhan dan hakim yang dipilih oleh Allah, tetapi hakim itu adalah hakim yang lalim, yang dia tidak pernah mengenal siapa Allah itu, dan dia tidak tahu, dia tidak mengerti dan tidak dipilih oleh Allah itu. Tetapi karena si janda miskin ini terus-menerus melakukannya, terus-menerus mengetuk pintunya, terus-menerus datang kepadanya, terus-menerus dan terus memperkatakan perkara-perkaranya, memperkatakan segala setiap apapun yang menjadi kebimbangan hatinya, permasalahan dia, saudaraku, hakim itu pun akhirnya
meluluskan dan membela perkaranya. Saya yakin dan percaya setiap kita mengerti bahwa Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Yakin dan percayalah, pasti Tuhan menjawab doa-doa kita yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Karena Dia adalah Allah Bapa yang baik. Ya, setiap pagi, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita membela bangsa ini, kita membela negeri ini, kita membela kota ini. Saudaraku, yakin dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan saat-saat ini kita sedang menghadapi pemilihan, baik itu pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur di kota dan provinsi ini, saudara. Yuk kita mau berdoa, kita mau perkatakan kepada Tuhan, kita mau ngomongkan kepada Allah kita mau mencari, kita mau mengetuk Tuhan, kita mau Allah berbicara, kita mau kuasa Tuhan itu nyata dalam perkara ini. Kita mau, saudaraku, kita membela bangsa, membela kota ini, membela provinsi ini di hadapan Tuhan, agar dilahirkan satu pemimpin yang baru, yang takut akan Allah, yang akan selalu membawa perkataan Tuhan dalam kepemimpinannya. Yakin dan percayalah bahwa ketika kita minta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan melihat bagaimana pertolongan Allah itu nyata, dan kita ada di sana. Amin.